Baik, perkenalkan nama saya Adi Pramana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari pemrograman Citra Digital. Yang pertama yaitu ada kolom area nomor 1 atau area open folder and select image, atau area tempat buka folder dan memilih gambar. Pada kolom pertama tersebut ada sq.text, itu ada tampilan tulisan open image folder. Bisa kita lihat di sini. Ntar saya akan buka ulang. Nah, di sini ada open image folder. Lalu kedua itu ada sq.in, itu untuk input folder yang kita mau. Lalu ada sq.folder browse, itu untuk tombol button browser ini. Yang kedua itu ada text choose an image from list, itu untuk menampilkan ini. Selanjutnya ada scale box, di sini untuk tempat memilih gambar dari file yang kita pilih. Selanjutnya yaitu ada kolom area nomor 2, yaitu area viewer image input. Ini tempat melihat gambar yang sudah kita pilih. Di sini ada tulisan image input, itu yang ini untuk menampilkan tulisan image input ini. Yang kedua itu ada text file input, file image input, itu jika kita sudah memilih di sini, memilih image-nya itu, contohnya seperti ini, kita memilih foldernya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua list, kita pilih ini. Nah, maka akan tampil seperti ini, tempat dimana kita mengambil folder image-nya. Lalu yang ketiga itu ada sq.image, itu untuk menampilkan image-nya yang sudah kita pilih di kolom pertama. Selanjutnya itu ada di kolom area ketiga, ada area informasi gambar dan tombol processing. Yang pertama itu ada inputan text image information, yang ini. Yang kedua itu ada informasi image size-nya atau ukuran dari gambarnya. Yang keempat itu ada text image color differ atau ketajaman warna. Yang keempat itu ada list processing, atau tulisan list processing. Selanjutnya itu ada tulisan konstanta. Selanjutnya yaitu ada sk input text, itu untuk menginputkan angka atau value yang akan kita masukkan nanti di sini ya. Di konstantannya ada box tersendiri. Selanjutnya dia itu ada sk.bottom, itu untuk bottom image negatif. Begitu pula seterusnya itu ada image rotate, bottom image transform, bottom image brightness, bottom operasi kali, bottom operasi bagi, bottom image darken, bottom image transform, dan terakhir itu baru bottom image power low. Selanjutnya tuh di bagian keempat itu ada kolom area untuk outputannya atau hasil setelah processing. Itu yang pertama itu ada image processing output, untuk penampilan teksnya yang ini. Yang kedua itu ada tempat dimana filenya diambil, yang ini. Ya, yang ini. Yang terakhir itu ada gambar outputnya atau gambar setelah diproses. Ini gabungan full line ini, atau gabungan semuanya ini. Yang pertama itu ada per kolom 1 itu ada file list atau file list dan pemilihan gambar. Dan baru setelah itu ada garis pemisah. Selanjutnya yaitu tempat melihat gambar. Baru setelah itu ada garis pemisah lagi. Setelah itu ada list
processing atau list processing dan image information. Dan, selanjutnya ada garis pemasan lagi, dan terakhir yaitu tempat outputan dari image-nya. Image selanjutnya di sini ada Windows, Escape, Windows, aplikasi Citra Layer. Itu nama aplikasinya, itu yang bisa diubah-ubah ya. Selanjutnya di sini ada Windows Close, Windows Close was file that is make a list of file in the folder. Ini digunakan untuk menjalankan program pada pemilihan gambar. Seperti yang tadi itu kita browse terlebih dahulu, setelah itu kita pilih folder lalu pilih gambarnya. Nah, di sini nih Windows file part image input update file name itu sebelum kita memilih file name itu kan tidak ada namanya ya. Seperti tadi itu, coba kita close, baru kita mulai lagi. Nah, ini kan kosong file name-nya nih, belum ada yang tadi di sini kan. Sekarang kita browse, kita pilih ini. Nah, ini kan udah muncul, kita pilih ini. Nah, ini kan sudah ada file name, itu untuk melakukan file name-nya. Dan ini input image input viewer-nya untuk kita inputkan yang dua ini. Baik, selanjutnya itu ada ini size-nya untuk menampilkan berapa, ini untuk code untuk menampilkan berapa ukuran dari gambar. Lalu ini color depth ini untuk code untuk menampilkan ketajaman warna dari gambarnya. Selanjutnya yaitu ada ini live event image negatif. Ini merupakan kode untuk memanggil proses yang terdapat pada processing list jika parameter pada image negatif yaitu inputan dan color depth-nya didapatkan. Selanjutnya file tersebut akan diolah pada processing list dan selanjutnya hasilnya akan ditampilkan pada kolom keempat ya. Begitu juga pada processing list yang berikutnya. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang image viewer. Selanjutnya menjelaskan pada processing list. Di processing listnya ada beberapa proses ya. Yang pertama itu ada image negatif. Pertama itu if color depth-nya 24. Jadi color depth-nya itu harus 24, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih, dan apabila lebih atau kurang maka dia akan di-convert menjadi 24 agar bisa RGB. Selanjutnya itu image output ini bertujuan untuk mengambil gambar yang akan kita edit lalu mengkopinya, dan gambar kopinya yang akan kita edit, dan sedangkan gambar aslinya akan dibiarkan seperti semula. Nah, di sini ada for i in dan for j in ini di mana di kode ini kita akan memilih setiap pixel dari berfungsi untuk mendapatkan pixel dari setiap gambar. Dan selanjutnya ini RGB ini di sini kita akan mengambilkan nilai dari RG dan B-nya tuh dari pixel-pixel tersebut. Setelah mendapatkan nilainya, maka kita akan masuk ke rumus dari image negatif. Di sini berapapun hasil dari RGB yang dapatkan dari pixel itu
itu akan kita gunakan untuk mengurangi 255, dan hasil dari pengurangan 255 dikurang hasil dari RG dan B-nya itu, maka itu adalah IMAX negatif. Nah, coba kita contohkan di sini. Kita IMAX negatif. Kita masukkan 20. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya itu ada IMAX rotate. Sama seperti sebelumnya, color dipnya itu harus 24. Jika tidak, maka akan di-convert menjadi 24 agar RGB. Di sini juga masih sama. Untuk mengcopy gambar, selanjutnya jadi ada untuk mengambil pixel dari setiap gambar, dan di sini kita akan setelah di sini kita akan mengambil nilai RGB dari pixel yang sudah kita dapat, dan setelah mendapatkan mendapatkan angka berapa, mendapatkan berapa nilai RGB dari pixel tersebut, maka akan di rotate ke 90 derajat. Nah, maka hasilnya gambarnya akan berubah arah atau terbalik seperti ini. Selanjutnya itu ada IMAX threshold. Sama seperti sebelumnya, ini masih kalau dipatok ketajaman warnanya masih harus 24. Ini mengcopy gambar masih sama, mengambil pixel dari gambar masih sama. Selanjutnya selanjutnya itu RGB. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari RGB di pixel yang dipilih. Selanjutnya di sini nilai RGB-nya tuh jika di atas 127, nilai R, G dan B-nya tuh di atas 127, maka warnanya itu akan warna gambar tuh akan putih, dan jika di bawah dari 127 maka warna gambar tuh akan hitam. Dan apabila ada salah satu nilai dari R, G dan B ini tidak sama, tidak di atas 127, umpamanya R 127 ke atas, G 127 ke atas, B 150, maka gambarnya akan menghitam. Nah, seperti ini. Maka gambarnya umpamanya 129, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi setiap pixel itu beda-beda, ada yang hitam, ada yang akan memutih. Oke. Selanjutnya itu ada operasi kali. Sama seperti sebelum-sebelumnya tuh, color dipnya tuh color dipnya tuh harus 24. Ada code untuk ngambil gambar baru, ngambil pixel, dan mencari nilai dari RGB di setiap pixel. Di sini nilai RGB dari setiap pixel tuh akan dikali dari berapa konstanta yang kita masukkan. Dan apabila itu lebih dari 255 akan dikonvers ke 225, dan warnanya akan putih. Kita kali 100 operasi kali. Nah, maka gambarnya akan putih seperti ini. Selanjutnya ada operasi bagi.
di sini perbedaan dari operasi kali itu di sini hasil atau nilai RGB-nya itu kita bagi dengan nilai konstanta yang kita masukkan. Jadi gambarnya itu akan berwarna hitam. Mari kita coba praktekkan. Ini kita bagi 100, operasi bagi. Nah, gambarnya di sini akan hanya terlihat gambar warna hitam ya. Dan selanjutnya itu image brightness, di mana di sini setelah kita mendapatkan nilai dari RG dan B dari setiap pixel, maka nilai RG dan B nya itu akan ditambah dengan nilai konstanta yang kita masukkan. Mari kita contohkan. Sini kita kasih masuk 100, operasi brightness. Nah, maka dia akan bertambah cerah. Coba kita kali 1000. Nah, maka dia akan berwarna putih seperti ini. Kalau warna 10, nah ini akan menjadi lumayan agak tambah cerah. Lalu ada image darken. Ini seperti namanya image darken itu dia agak sedikit akan membuat gambar lebih gelap. Jika nilai R, G, dan B nya sudah ditemukan dari setiap pixel, maka itu akan dikurang dengan nilai konstanta yang akan kita masukkan. Kita contohkan di sini 100 ya, image darken. Nah, maka gambarnya itu akan lebih menggelap daripada gambar yang aslinya. Selanjutnya yaitu ada image transform. Di image transform ini dimana apabila sudah nilai dari R, G, dan B nya itu sudah didapatkan, maka akan diubah menggunakan fungsi konstanta dikali hasil log 1 plus nilai RGB. Nah, kita contohkan ya. Kita image transform. Nah, setelah diubah menggunakan fungsi dari image transform nih, konstanta dikali hasil log 1 plus nilai RGB, maka hasilnya akan seperti ini. Jika dikali ini sama saja ya, kita coba jadi 50 ya, maka dia akan bertambah cerah. Selanjutnya yang terakhir yaitu image power law. Setelah nilai setelah semuanya nih, kalau date-nya 24, ini sudah terpenuhi, ini pengambilan pixel sudah, lalu pengambilan nilai RGB dari setiap pixel sudah terlaksana, dan selanjutnya jika nilai RGB nya sudah didapatkan, maka akan diubah menggunakan fungsi konstanta dikali nilai RGB dibagi konstanta lalu dipangkatkan 2. Jika power law ini berfungsi jadi power law ini berfungsi untuk mencari titik tengah antara gambar agar dapat dilihat. Kita contohkan sini 100. Maka gambarnya segini, kita ganti 1000. Oh, kebanyakan. Kita contohkan 60. Nah, lalu 100. Nah, jadi jika kecil itu dia gelap, dan sebaliknya jika kecil itu dia makin terang, dan jika nah, jadi dia tuh
kayak di tengahnya, di tengah-tengah agar gambar itu bisa terlihat dengan jelas. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai uh, uh, kode image viewer dan processing list. Sekian dan terima kasih.